Ya, silakan Dave. Salam. Shalom Dave, silakan nyalakan kamera dulu. Sabar. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Aku hanya mau bertanya begini. Apa itu, Bang? Aku Kristennya silakan. Tapi wajar tuh aku bertanya. Wajar lah. Tapi baca Alkitab udah pernah sampai selesai, Bang. Nah, dikatakan di perjanjian baru itu kan aku pernah dengar firman bahwa perjanjian baru itu adalah kan penggenapan. Penggenapan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi yang tertulis. Katanya kan gitu. Maklumlah, aku masih awamnya aku. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi yang tertulis. Berarti Alkitab sudah adakah? Makanya Tuhan Yesus datang, atau Tuhan Yesus dulu ada, baru Alkitab ditulis? Oke, baik. Alkitab itu kan yang Anda maksud dari Kejadian sampai Wahyu. Tentu saja yang Kejadian sampai Maleaki itu sudah ada. Tetapi yang dari Matius sampai Wahyu itu belum ada. Matius sampai Wahyu itu ditulis justru ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Matius sampai Wahyu itu buku yang menceritakan tentang Yesus. Menceritakan tentang apa yang Yesus katakan dan perbuat. Begitu. Oh, berarti Matius sampai Wahyu itu dituliskan setelah Tuhan Yesus naiklah ke surga. Betul. Ditulisin murid-muridnya ini semua. Beda-beda penulisnya. Iyalah, maksudnya ditulisi oleh rasul-rasulillah. Para saksi mata, begitu. Lebih tepatnya itu para saksi mata. Ya, ya. Oh, jadi Alkitab maksudnya yang dimaksud dari Matius sampai Luka sampai Wahyu adalah berita ataupun berita atau kabar kepada kita tentang apa yang diajarkan dan diperbuat oleh Tuhan kita, oleh Tuhan kita, yaitu Yesus. Yesus ngomong apa, berbuat apa, ya, berdebat dengan siapa, berdiskusi dengan siapa, itu diberitakan kepada kita oleh para saksi mata, gitu. Oh, oke. Satu lagi boleh kah? Silakan, Pak. Silakan. Ini yang mau saya tanyakan tentang hukum Taurat. Ya. Saya pernah, kalau saya salah, mohon dikoreksi. Saya pernah dengar hukum Taurat itu kan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Pada waktu perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Betul. Lalu karena menurut Tuhan bangsa Israel tidak mampu menjalankan satupun hukum Taurat ini. Lalu datanglah Tuhan Yesus, itulah maka tujuan Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Coba sempurnakan dulu pola pikirku. Aku paham, aku yakin lah sudah paham yang di kepala aku. Baik. Jadi begini. Jadi Tuhan atau Bapa di surga itu kan menuntut manusia itu hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Dia. Dengan melakukan segala tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat tersebut. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Jadi yang berhasil itu hanyalah Yesus seorang. Nah, karena sudah ada yang berhasil yaitu Yesus, maka semuanya itu orang-orang ini, orang-orang yang kayak seperti kita dan lain sebagainya ini, ya kan? Itu
kalau berhadapan di dalam pengadilan penghukuman atau diadili menurut hukum Taurat, itu yang dilihat hanya Yesusnya saja. Jadi Tuhan Yesus itu sudah melakukan untuk kita. Dia sudah menanggung kelemahan atau ketidakmampuan kita melakukan hukum Taurat itu. Makanya kan dia memikul segala penderitaan kita. Oke. Jadi Yesus sudah melakukannya untuk kita, Bang. Paham, oke. Jadi lalu bagaimana dengan kita sekarang? Nah, kita sekarang sudah menjadi miliknya Yesus. Dan kalau kita miliknya Yesus, kita tinggal menuruti apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu. Jadi bukan berarti, berarti kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, berarti kita bebas dong kita Ya enggak juga. Seperti itu. Oke. Cuman janganlah kita menghukumi orang begitu. Karena apa? Karena Yesus sudah melakukan untuk dia begitu. Jangan menghakimi gitulah ya. Iya, jangan menghakimi begitu. Karena banyak orang menghakimi seperti itu, Bang. Oke. Satu lagi, Pak, Silakan. Baru aku ingat di kepalaku. Manusia pertama Adam. Ya. Nah, terus aku sering mendengar gini, kita adalah keturunan Abraham. Terus menurut aku, kalau aku salah koreksi. Duluannya si Abraham daripada si Nuh. Duluan Nuh. Duluan Nuh daripada Abraham. Dia dong. Nah, gimana? Duluan Nuh daripada Abraham. Iya, duluan Nuh. Oke. Duluan Nuh. Oke. Jadi, oke lah. Wow. Jadi, anak si Nuh kan 3. Sem, Ham, Yafet. Betul. Kalaulah duluan si Nuh. Oke lah. Itu lebih mematangkan otakku. Kalaulah duluan si Nuh. Sem, Ham, Yafet. Abraham keturunan siapa lah? Sem kah? Abraham? Ham kah? Yafet kah? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat pohon silsilahnya ya. Nih, itu ada di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama itu dibuka dengan silsilah Yesus. Bentar ya, Perjulu lah langsung. Perjulu lah pesinu. Uripu siapa Abraham perjulu baru pesinu. Matius pasal yang pertama ayat yang pertama. Ya, saya balikan kamera saya. Matius 1 ayat 1. Ya. Nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, banyak orang tidak tahu kenapa kok begini. Kenapa kok dibuka dengan istilah inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham? Karena ini berbicara tentang janji bahwa Abraham itu akan memperanakkan seseorang yang daripadanya dunia itu akan mendapatkan keselamatan. Yang daripadanya umat manusia itu akan diselamatkan. Begitu loh. Nah, Abraham memperanakkan Ishak dan seterusnya ya. Sebentar. Ini dari Abraham ke bawah ya. Sebentar, dari Abraham ke atas. Sebentar. Kalau Abraham ke bawah, Ismail, Ishak, Hagar, Sarah. Lukas berarti sebentar. Lukas, biar abang tahu ya silsilah Abraham ya. Siapa Abraham? Siapa kau bilang bapak Sinu? Siapa? Metusalah. Opungnya itu kan? Iya. Opungnya Metusalah, opungnya Sinu. Nuh, bapaknya si siapa? Siapa bapak Sinu? Baru si Metusalah kan ke atas. Nih ya. Nih. Kita lihat Abraham ke atas lengkap ya di sini. Lukas berapa itu, Le? Lukas pasal yang ke-3. Lukas pasal 3. Ya.
Kita lihat Abraham ya, Abraham. Nah ini. Kebetulan nama anakku Yakub, Abraham. anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh. Ini sampai Adam ini. Begitu. Sem. Berarti Abraham keturunan Sem. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem itu keturunannya ini. Ham itu keturunannya ini. Yafet keturunannya ini. Jadi betulkah dibilang orang begini? Anak Abraham, anak Sinu 3, Sem, Ham, Yafet. Jadi si Sem ini merantau ke Amerika, itulah paman Sem. Si Ham ini merantau ke Eropa. Si Yafet ini merantau ke Asia. Makanya kita macam lapek katanya. Ya. Bukan, begini. Itu ditunjukkan kok di dalam silsilah itu bangsa-bangsa di dunia ini itu dikasih tahu di dalam Alkitab. Jadi keturunan Nuh itu kan ada 3. Ya. Keturunan Nuh itu ada Sam, Ham, dan Yafet. Ya. Nah, Sam ini dia memperanakan bangsa yang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Ada banyak bangsa itu. Ada bangsa Israel dan seterusnya. Kemudian ada Ham. Dia memperanakan suku bangsa lain. Nah ini bangsa-bangsa inilah memencar ke seluruh dunia. Oh, bukan itu. Karena cerita orang sama aku ya karena aku nggak ngerti kan. Jadi inilah si Sem, Ham, Yafet. Si Sem itulah ke Amerika, ada paman Sem. Si Ham itulah ke Eropa. Si Yafet macam kita lah ke Asia. Makanya kita macam lapek katanya. Enggak seperti itu. Cuman mungkin ya ada asumsi-asumsi orang bahwa Indonesia ini seperti orang Asia. Apakah itu dia termasuk keturunan Ham? Apakah termasuk keturunan Yafet? Nah, itu kita tidak tahu karena bangsa itu udah bercampur baur. Ya kalau itu aku terima. Tapi pasti gini Bang. Pastilah bukan itu esensi Alkitab itu Bang. Iya. Kalau itu namanya Bang, itu namanya ujian pelajaran agama biar naik kelas 2 SD, kelas 3 SMP itu. Masa nanti ujian masuk surga, siapa keturunan Sam, siapa keturunan Ham, siapa keturunan Yafet. Siapa bapaknya Abraham? Itu mah ujian pelajaran agama waktu kita SD. Kalau ditanya bapak si Abraham siapa? Si David. Anakku si Abraham namanya. Bapaknya si David. Oke lah, baiklah ya, kita lanjutkan yang berikutnya Bang ya. Oke, terima kasih. Salam. Oke, salam.